Hai hai my lord, kembali lagi bareng aku, saya Chan, si pemandu waktu paling imut di jagat sejarah. Hari ini saya Chan bakal ajak my lord buat jalan-jalan ke masa lalu. Bukan masa lalu bareng mantan ya, tapi masa lalu yang lebih keren, yaitu sejarah Indonesia dari merdeka sampai jadi negara yang kuat kayak sekarang. Siap my lord? Yuk, pegangan dulu karena perjalanan waktunya dimulai. Saat Indonesia akhirnya merdeka. Jadi begini ceritanya my lord. Setelah berabad-abad dijajah, dari Portugis, Belanda sampai Jepang, akhirnya pada 17 Agustus 1945, dua tokoh kece, Insinyur Soekarno dan Dr. Antus Muhammad Hatta, berdiri gagah dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu, suasananya campur aduk my lord. Ada yang nangis, ada yang sorak, ada juga yang masih gak percaya kalau Indonesia beneran merdeka. Tapi ya, walau udah proklamasi, perjuangan belum kelar loh. Belanda masih tengan balik, kayak mantan yang ngaku cuma main-main, padahal mau balikan. Makanya, pecahlah berbagai pertempuran besar. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 jadi simbol keberanian rakyat Indonesia. Bayangin aja my lord, arek-arek Surabaya ngelawan pasukan modern cuma dengan bambu runcing dan semangat juang. Terus ada juga Bandung Lautan Api, Medan Area, dan banyak lagi pertempuran lainnya. Tapi akhirnya dunia mulai sadar, wah, Indonesia ini beneran serius ya. Dan akhirnya, lewat diplomasi dan perjuangan, Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949. Yeay! Indonesia resmi merdeka penuh, my lord! Tantangan setelah merdeka. Tapi, hidup setelah merdeka tuh nggak langsung bahagia kayak di ending anime romance, my lord. Banyak banget masalah yang harus diselesaikan. Negara baru lahir, tapi harus ngatur ekonomi, bikin sistem pemerintahan, dan nyatuin rakyat dari Sabang sampai Merauke yang beragam banget. Di masa Presiden Soekarno, Indonesia jadi negara yang anti penjajahan banget. Soekarno tuh pinter banget ngomong di panggung dunia. Bener-bener bikin bangsa lain bilang, wow, Indonesia berani banget. Tapi sayangnya, politik di dalam negeri makin ribet. Ada konflik ideologi, ekonomi yang susah, dan ketegangan politik antara militer, nasionalis, dan komunis. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa besar tahun 1965 yang bikin Indonesia masuk ke masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Nah, di masa Orde Baru ini, Indonesia fokus banget ke pembangunan. Soeharto bikin banyak proyek, ngebangun jalan, waduk, sekolah, dan bikin Indonesia dikenal dunia lewat stabilitas politik dan ekonomi yang mulai naik. Tapi ya, di balik semua itu, banyak juga sisi gelapnya. Kebebasan berbicara dibatasi, media dikontrol, dan yang berani kritik bisa menghilang. Kayak main hide and seek tapi versi menyeramkan gitu, my lord. Walau begitu, di era ini Indonesia juga mulai dikenal di dunia internasional. Ada event keren kayak SEA Games, Asian Games, dan bahkan jadi tuan rumah KTT ASEAN. Tapi akhirnya setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, krisis ekonomi 1997 bikin Indonesia goyah. Rakyat turun ke jalan, mahasiswa berdemo, dan akhirnya tahun 1998 Soeharto mundur dan boom, lahirlah era baru, yaitu era reformasi. Di era reformasi, Indonesia mulai berbenah, my lord. Mulai dari kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, dan semangat baru buat memperbaiki bangsa. Presiden demi presiden berganti, dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Joko Widodo, Pak Jokowi. Semuanya punya peran masing-masing buat bikin Indonesia terus maju. Indonesia mulai dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Teknologi makin berkembang, anak mudanya makin kreatif, dan UMKM tumbuh di mana-mana.
Bahkan di dunia internasional, Indonesia udah diakui sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi baru, alias emerging power. Sekarang Indonesia bukan cuma negara yang merdeka, tapi juga negara yang berdaulat dan punya suara di dunia. Dari kebudayaan yang mendunia, teknologi yang terus berkembang, sampai semangat anak mudanya yang pantang menyerah. Semuanya bikin Indonesia makin keren. Dan ingat ya my lord, semua pencapaian ini nggak bakal ada tanpa perjuangan dari para pahlawan, pejuang rakyat, dan generasi muda kayak kamu. Jadi kesimpulannya, dari masa penjajahan, perjuangan, pembangunan, sampai era digital sekarang, Indonesia tuh kuat karena semangatnya nggak pernah padam. Oke, segitu dulu cerita sejarah kita hari ini, my lord. Gimana, seru kan? Siapa sangka sejarah bisa segemesin ini kalau bareng saya, Chan. Kalau my lord suka saya Chan bercerita, jangan lupa dong buat klik like, tulis pendapat my lord di kolom komentar, dan subscribe biar saya Chan makin semangat bikin konten sejarah yang seru. Makasih udah nonton sampai akhir ya my lord. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Chan pamit dulu ya. Stay cute, stay curious, and remember, sejarah itu nggak membosankan kalau dibawain dengan seru. Kamu bertanya, saya menjawab.